Saya mau membuat sesuatu yang lebih kreatif di Mesir dengan bahasa Indonesia. Mungkin buka tempat yang belajar bahasa Indonesia untuk anak yang masih muda, SMP atau SMA. Sampai saya pikir tentang saya mau mengambil S2 dari Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun video diplomasi kebahasaan bersama pembelajar Mesir. Saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang pembuatan video ini. Mona Fauzi, yang biasa saya panggil Bu Mon, adalah pembelajar BIPA yang luar biasa. Dia sangat gigih dalam belajar dan selalu bertanya jika dia tidak paham, dan selalu bersemangat. Saya mengenalnya ketika dia belum terlalu lancar berbahasa Indonesia di awal tahun 2019. Bisa berkomunikasi, namun masih banyak kata-kata yang harus diucapkan dengan jelas sehingga ia paham apa yang saya katakan. Kami bertemu tidak lama, hanya 7 bulan, dan dalam 7 bulan itu kami hanya bertemu 18 hari saja. Ya, walaupun sedikit, pertemuan itu mewakili semua waktu. Singkat cerita, beberapa hari sebelum Bu Mon ingin kembali ke Mesir, saya mulai memikirkan hal apa yang bisa kami lakukan yang bermanfaat untuk kedua negara, untuk Mesir dan Indonesia, bahkan dunia. Sesuatu yang bisa dinikmati dalam waktu yang lama, tersimpan lama, dan bisa dilihat kapan saja. Lalu saya terpikir untuk membuat video diplomasi bahasa. Ketika ide itu sudah matang, saya mulai membicarakan hal itu dengan Ibu Mon. Apakah dia setuju untuk membuat video ini, video diplomasi bahasa? Karena kami menyadari perbedaan waktu, negara, bahkan benua membuat kami tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Akhirnya Bu Mon setuju, dan ide ini saya teruskan kepada Ibu Bos di kantor. Akhirnya disetujui. Jadi deh, ini video diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA yang pertama di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kami yakin setiap orang yang melihatnya pasti akan menemukan banyak manfaat. Saya bersyukur ketika perpisahan datang, kami bisa membuat video diplomasi bahasa yang tidak hanya berguna untuk banyak orang, tetapi ini adalah buah dari persahabatan. Video ini juga menjadi video paling top, paling populer di kanal YouTube ini. Semoga yang melihatnya mendapatkan banyak pengetahuan dan manfaat. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Bersama saya Devi Firhana akan menemani kalian dalam tayangan video kali ini. Sahabat bahasa, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan terus gencar untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA, saat ini bahasa Indonesia sudah tersebar di 335 lembaga, baik formal maupun non-formal yang ada di 41 negara di seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah negara Mesir. Negara yang memiliki universitas Islam tertua di dunia ini berencana akan membuka jurusan bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah pernah dibuka di Pusat Kebudayaan Indonesia atau Puskin. Sekarang saya bersama peserta program Dharma Siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia di Puskin, bernama Mona Fauzi. Halo Mona, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Anda? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, hari ini saya meminta waktu Anda untuk berbincang sebentar ya. Ya Mona, kenapa Anda berminat untuk belajar bahasa Indonesia? Ya, sebenarnya saya sangat tertarik belajar bahasa. Jurusan saya di Mesir bahasa Spanyol. Waktu saya tahun terakhir di kampusku,
aku tahu dari temanku ada tempat yang belajar bahasa Indonesia di Mesir. Saya sangat penasaran apa bahasa Indonesia itu, di mana tempatnya seperti itu. Saya pergi ke tempat itu yang namanya Buskin dan tanya apakah saya boleh belajar di sini. Ya, dan dari waktu itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Setelah belajar bahasa Indonesia, kesulitan apa yang Anda hadapi? Tidak terlalu banyak, tapi seperti mungkin NG, ya huruf NG seperti kata bingung. Ya, Bingung, harusnya ya. bingung ya. Ya, tapi karena NG itu menurutku sulit. Saya ketika ucapan kata NG saya habis G dan berkata bingung. Ya, mungkin contoh yang lain seperti beda dengan P dan B. Setelah belajar bahasa Indonesia, perbedaan apa yang Anda temukan dengan bahasa yang Anda gunakan sehari-hari? Oh, itu sangat beda. Bahasa Arab lebih sulit dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kata bahasanya sangat mudah, tapi kalau bahasa Arab kata bahasanya ya lumayan sulit. Contoh seperti di bahasa Indonesia tidak ada beda dengan kata anda. Kata anda itu untuk perempuan dan laki-laki. Tapi kalau bahasa Arab ada anta dan anti. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang program beasiswa dan mahasiswa? Waktu saya sudah mulai belajar bahasa di Buskin, sudah tingkat 1, dosenku yang di tempat itu yang di Buskin, beliau yang memberi saya informasi tentang beasiswa. Ada beasiswa 1 tahun di Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Sebelum Anda datang ke Indonesia atau sebelum Anda belajar bahasa Indonesia, apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Ya, kalau saya sebelum belajar bahasa Indonesia, saya tidak tahu apapun tentang Indonesia. Tidak tahu apapun. Ya, benaran. Mungkin tahu hanya Bali, kota Bali. Ya, itu Bali yang saya tahu hanya di Indonesia. Tapi sebenarnya sebelum ada Buskin, sebelum saya belajar, negara Indonesia tidak terlalu terkenal di Mesir. Karena itu tidak ada banyak orang yang tahu tentang Indonesia. Itu dulu, tapi sekarang menurutku banyak yang tahu tentang Indonesia. Tapi kalau sebelum datang ke Indonesia, ya saya mungkin tahu sedikit walaupun sedikit dari Buskin. Bagaimana sifat orang Indonesia, berapa pulau di Indonesia. Bagaimana perasaan Anda saat tinggal di Indonesia? Saya sangat merasa nyaman di Indonesia. Saya tidak merasa saya di negara yang beda. Saya merasa di negara saya yang kedua. Semua orang Indonesia saya merasa seperti keluarga saya. Orang Indonesia sangat ramah, sangat baik hati, sangat membantu saya kalau ada kesulitan. Biasanya ketika seseorang pergi ke luar negeri itu merasakan takut, tapi Anda tidak merasa sedikit pun? Sebenarnya sebelum saya ke Indonesia, saya merasa sedikit takut karena saya ke negara yang baru, orang yang baru. Tapi benar-benar saya sudah 10 bulan di Indonesia, saya tidak pernah walaupun sedikit takut di Indonesia. Apa sih perbedaan yang Anda rasakan ketika tinggal di Mesir dan ketika tinggal di Indonesia? Kalau waktu awal di Indonesia banyak yang beda. Makanannya, cuacanya, orangnya. Waktu awal saya di Indonesia, saya tidak biasa sama makanan Indonesia. Makanan Indonesia sangat beda dengan makanan Arab, khusus di Mesir. Contoh, orang Indonesia sarapan nasi, makan siang nasi, makan malam nasi. Tapi kalau orang Mesir, makanan yang utama roti. Saya mungkin pertama pulang di Indonesia saya tidak bisa makan, mungkin hanya martabak dan nasi goreng, karena rasanya sedikit mirip dengan rasa makanan Mesir.
Tapi sekarang saya sudah biasa sama semua makan Indonesia. Saya bagi makan nasi tidak apa-apa, saya makan tahu dan tempe yang menurutku dulu sangat sulit makan tahu dan tempe itu ya. Ya, saya sebenarnya suka sekarang semua makanan Indonesia, dan dulu mungkin karena bahasaku tidak terlalu lancar, tidak bisa berbicara banyak sama orang Indonesia. Tapi sekarang ya sudah, saya dimanapun berbicara sama semua orang Indonesia. Saya sengaja kalau naik Grab, saya sengaja berbicara sama Bapak Grab itu biar saya lebih tahu banyak tentang Indonesia, tentang budaya. Anda sudah belajar bahasa Indonesia dan sudah pernah datang ke Indonesia. Selanjutnya, ketika kembali ke Mesir, apa yang akan Anda lakukan dengan bahasa Indonesia yang Anda miliki? Sebelum saya belajar bahasa Indonesia, alasan saya mau tahu baru bahasa aja, bahasa yang baru yang tidak terkenal. Setelah itu, sebelum ke Indonesia, saya memutuskan setelah kembali ke Mesir, saya mau bekerja sebagai pemandu wisata dengan bahasa Indonesia. Tapi sekarang mimpi saya menjadi lebih besar. Saya mau membuat sesuatu yang lebih kreatif di Mesir dengan bahasa Indonesia. Mungkin buka tempat yang belajar bahasa Indonesia untuk anak yang masih muda, SMP atau SMA. Sampai saya pikir tentang saya mau mengambil S2 dari Indonesia. Ingin melanjutkan pendidikan? Ya, karena sangat betah di Indonesia, itu yang membuat saya, dan pendidikannya di sini sangat bagus benar. Itu yang membuat saya pikir tentang S2 di Indonesia. Saya sekarang ketika berbicara sama ibuku, saya berbicara banyak tentang Indonesia. Bagaimana hidup di Indonesia nyaman, bagaimana ada banyak tempat yang sangat luar biasa. Dan ya, kalau saya bisa membawa keluarga saya di Indonesia dan lanjutkan hidup kami di Indonesia, ya saya akan lakukan itu. Ya Mona, saya penasaran nih, sekali tentang perbedaan yang paling menonjol tentang misalnya di Mesir itu ada hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi di Indonesia itu biasa, atau hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia, tapi di Mesir biasa. Ya. Apakah Anda menemukan hal-hal seperti itu? Ya, tentu. Seperti ketika teman saya di kos tanya saya, "Selamat pagi Muna, kamu sudah mandi belum?" Saya dulu kaget. Kenapa dia tanya saya seperti itu? Dan tidak tahu kenapa dia tanya, sampai saya sudah itu biasa aja di Indonesia itu. Saya di Mesir belajar hanya anda dan saya seperti itu, dan tidak ada yang bilang kalau orang tua harus berapa, atau tidak ada yang bilang ketika kami salam dengan orang tua harus seperti ini, tanam seperti ini. Itu masalah saya di kampus di Indonesia dulu, sampai ada bapak yang bilangkan itu kalau akan salam dengan orang tua harus Mencium tangan kawan bapak atau ibu, dan tidak boleh berkata anda, itu tidak hormati. Dan sekian tayangan video kali ini. Jika kalian suka, silahkan berlangganan di kanal YouTube Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Kalian juga bisa memberikan saran di kolom komentar konten seperti apa yang kalian inginkan. Oke Mona, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Semoga menjadi guru BIPA yang baik ya. Sampai jumpa.